Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya di Scalper FX. Oke guys, kali ini kita akan bertrading lagi seperti biasa guys. Dan seperti biasa guys, di sini saya trading di sesi market US atau market Amerika guys di sekitaran jam 19 atau di sekitaran jam 7 malam. Di sini masih open market. Dan di sini saya trading di hari Rabu tanggal 30 April guys. Dan malam ini tuh banyak sekali news guys. Ada news high itu di sekitaran jam 19.15, 19.30 dan di sekitaran jam 21 guys. Dan di sini pergerakan marketnya ini agresif karena ada news guys di sekitaran jam 19.15. Jadi nanti kita tunggu newsnya rilis dulu guys. Newsnya selesai dulu minimal 15 menit setelah news rilis baru kita nanti cari setup guys. Entah itu bouncing ataupun break pullback entry guys. Dan seperti biasa guys, di sini saya trading menggunakan modal di angka 5 juta guys. Dan bagi kalian yang masih tanya, di sini saya menggunakan broker apa? Di sini saya menggunakan broker Exness dengan account raw spread dan leverage tanpa batas guys. Jadi kenapa kok di sini saya milih broker Exness? Karena di Exness ini deposit dan withdrawnya itu sangat cepat sekali guys. Gak nyampe 10 menit itu langsung masuk. Terus di broker Exness ini spread dan komisinya itu sangat rendah sekali guys. Jadi cocok sekali buat kita scalpingan guys. Dan di broker Exness ini leverage-nya itu bisa mencapai unlimited guys atau tanpa batas guys. Jadi kalian bisa menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil guys. Tapi usahakan kalau kalian trading guys, usahakan lotnya itu disesuaikan dengan modal kalian guys. Kalian jangan barbar menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil. Karena risiko kena MC-nya itu lebih besar guys kalau kalian barbar seperti itu guys. Bagi kalian yang ingin daftar dan trading langsung, linknya itu ada di deskripsi guys. Oke, daripada kelamaan kita langsung bertrading aja guys. Oke guys, kali ini saya ada di market gold USD atau XAU USD guys di time frame H1 guys. Dan di sini sebelumnya belum saya mapping guys. Di sini kita coba analisa dulu dan kita mapping guys. Sambil nunggu newsnya selesai. Di sini kalau kita perhatikan guys di pergerakan sesi Asia tadi pagi guys, pergerakan market ini turun ke bawah, mencoba nge-break area support di sini guys. Tapi dia belum mampu, terus dia mantul ke atas, mantul. Setelah itu di sesi Eropa pergerakan market ini langsung turun drop ke bawah guys. Dan di sini pergerakan market ini mencoba ngebreak area support di sini guys. Di sini ada area support, pergerakan market ini mencoba ngebreak area support di sini. Dan di sini pergerakan marketnya ini mantul guys. Di sini kita coba tandai guys untuk area SNR-nya di time frame H1. Pertama kita tandai untuk area support di sini. Terus kita coba tandai area SBR di sini guys. Di sini ada area SBR atau support become resistant. Ini guys, ada area SBR atau yang dulunya support berubah menjadi resistant guys. Dan di sini kita coba cari lagi untuk area bawahnya lagi guys. Kita bisa ambil di area sini. Di sini ada area RBS atau resistant become support. Oke, di sini kita sudah mapping guys untuk area SNR di time frame H1. Di sini kita coba pindah ke time frame M15 guys. Untuk di time frame M15 seperti biasa kita cari dulu untuk area open marketnya. Untuk area open marketnya di sekitaran jam 12 kita tandai area open marketnya guys. Terus kita coba tandai area resisten terdekat dari area open marketnya guys. Kita coba ambil di candle merah ini. Terus kita tandai area resisten atasnya lagi guys. Kita ambil sumbunya aja karena candlenya terlalu besar, jadi kita tandai sumbunya aja guys. Dan untuk support terdekatnya guys, di sini karena area open market di sini membentuk area support, jadi kita jadikan area open market di sini adalah area supportnya guys. Oke, di sini kita sudah mapping guys untuk area SNR di time frame H1 dan area base di time frame M15 guys.
Dan untuk trading plan malam ini, di sini kita bisa menggunakan setup OMUS ataupun bouncing guys. Tergantung nanti kondisi marketnya itu kayak gimana guys. Dan di sini kita tunggu newsnya selesai dulu guys. Minimal kita tunggu itu di sekitaran jam 19.45 baru kita cari setup guys. Karena ini nanti di sekitaran jam 19.30 kan ada news lagi, news hike. Jadi kita minimal itu cari setupnya itu di sekitaran jam 19.45 guys. Dan untuk trading plan malam ini, di sini kalau pergerakan marketnya mampu nge-break area resisten di sini guys, kita bisa ambil setup OMUS di area sini guys. Jadi ketika pergerakan marketnya mampu nge-break area resisten di sini, kita tinggal tunggu pullbacknya, terus kita bisa ambil setup buy di area sini guys. Jadi kita bisa menggunakan setup break, pullback, entry guys. Dan seumpama nanti pergerakan marketnya turun ke bawah dan mampu ngebreak area open market di sini guys. Di sini kan area open market membentuk support guys. Jadi kita jadikan area support, area open market di sini. Kita bisa tunggu pullbacknya, terus kita bisa ambil setup sell di area sini guys. Jadi kita bisa menggunakan setup break, pullback, entry guys. Jadi untuk setupnya sangat simple sekali guys. Dan untuk setup bouncingnya di sini nanti kalau kita gak dapet setup OMUS di area sini, kita bisa ambil setup bouncing di area sini guys, di area SNR di time frame H1. Jadi ketika pergerakan marketnya menyentuh area SNR di time frame H1 di sini guys, kita bisa ambil setup sell di area sini guys. Jadi kita bisa menggunakan setup bouncing guys di area sini. Dan seumpama nanti pergerakan marketnya turun drop ke bawah guys, kita bisa ambil setup bouncing di area sini guys, di area support di time frame H1. Jadi seumpama pergerakan marketnya turun drop ke bawah, kita bisa ambil setup buy di area sini guys. Jadi kita bisa menggunakan setup bouncing guys di area sini. Jadi untuk setupnya sangat simple sekali guys. Yang penting di sini kita tunggu pergerakan marketnya dan kita tunggu newsnya selesai dulu guys. Minimal 15 menit setelah news rilis baru kita cari setup guys. Dan sambil menunggu perlu saya ingatkan lagi ya guys, di sini saya tidak pernah membuka kelas trading, edukasi trading, joki trading, titip dana, jualan robot, itu tidak pernah guys. Barangkali nanti ada oknum yang mengatasnamakan scalper FX dan dia membuka kelas trading, edukasi trading, joki trading, titip dana, jualan robot, bisa dipastikan itu bukan saya guys, karena di sini saya hanya fokus di YouTube. Kalau kalian ingin mempelajari teknik yang saya pakai, kalian bisa tonton di channel YouTube saya guys. Di situ sudah pernah saya jelaskan semua. Tinggal kalian tonton aja di channel YouTube saya guys. Nanti kalau kalian masih kurang paham, kurang jelas, kalian bisa komen di video saya guys. Insya Allah nanti saya akan balas satu per satu guys. Oke, di sini tinggal kita tuh guys. Apakah di sini kita bakalan menggunakan setup OMUS, break pullback entry, atau kita bakalan menggunakan setup bouncing guys. Oke. Oke guys, di sini saya coba pasang padding order atau buy limit guys di area sini. Jadi kenapa kok di sini saya coba pasang padding order atau buy limit guys? Karena di sini sudah kelihatan. Di sini kalau kita lihat di time frame M15, di sini pergerakan market, pergerakan newsnya itu mampu ngebreak area resisten di sini guys, atau area base di sini. Dan tadi saya lihat di time frame M5, pergerakan market di sini setelah dia naik terus pullback, dan di sini pergerakan market breakout lagi guys. Dan di sini saya coba pasang padding order atau buy limitnya itu di area sini guys. Dan di sini kalau kita gak dapet setup OMUS di area sini, kita bisa ambil setup bouncingnya aja guys. Kita coba pasang padding order atau sell limit di area sini guys. Jadi kalau pergerakan marketnya naik terus ke atas, kita coba ambil bouncingnya aja guys. Oke, di sini tinggal kita tuh guys, apakah di sini kita bisa dapat bouncing atau kita bisa dapat OMUS guys. Oke. Oke guys, dan di sini ternyata padding order kita yang sell limitnya guys kesentuh. Di sini pergerakan marketnya ini langsung naik ke atas tanpa dia pullback ke area buy limit saya. Dan saya coba ambil setup bouncing guys di area sini, atau setup sell di area sini guys, di area resisten H1. Di sini untuk padding order kita yang buy limit kita hapus saja guys.
Oke. Di sini kita sudah running profit. Di sini tinggal kita tuh guys, apakah di sini analisa kita benar atau salah guys. Oke. Oke guys, alhamdulillah entry kita sudah kena take profit guys, dan di sini saldo kita sudah berubah menjadi 6.005.000. Kita profit di sekitaran 1 jutaan guys. Dan di sini kalau kita lihat untuk riwayatnya, di sini kita profit di sekitaran 997.000 guys, kepotong komisinya 11.000 dan profit bersihnya ada di 985.000 guys. Alhamdulillah di sini kita profit lagi menggunakan teknik bouncing. Kita trading nggak nyampe 1 jam, tapi kita bisa langsung profit guys. Kita profit di hampir di sekitaran 1 juta menggunakan teknik bouncing guys. Dan kalau kita bahas lagi tentang tradingan yang tadi ya guys, di sini tadi kan sebenarnya plan kita guys, kita bakalan menggunakan omus di area sini atau kita bakalan menggunakan bouncing guys di area sini guys. Jadi kan plan kita seperti itu tadi. Dan tadi itu pergerakan market setelah tadi newsnya selesai guys. Pergerakan market kalau kita lihat di time frame M15, pergerakan market kan langsung naik ke atas, drop naik ke atas. Di sini sudah kelihatan pergerakan market sudah mampu ngebreak area resisten di sini guys, atau area base di sini. Dan tadi tuh saya coba lihat di time frame M5 dan saya coba pasang padding order atau buy limit guys di area sini. Saya pasin di area sumbu sini guys, saya pasang padding order atau buy limit, dan ternyata pergerakan marketnya ini malah langsung naik ke atas guys. Terus saya coba pasang sell limit guys di area sini, saya coba ambil setup bouncing guys di area sini. Karena di sini kita gak dapet omus, makanya saya coba ambil setup bouncing guys di area sini. Dan ternyata benar setelah pergerakan marketnya menyentuh area resisten di sini guys, pergerakan marketnya ini langsung turun ke bawah dan mengenai take profit saya guys. Alhamdulillah guys, di sini kita tradingnya sangat cepat sekali, nggak nyampe 1 jam kita sudah bisa profit guys di sekitaran hampir 1 jutaan guys. Jadi trading itu sangat simpel sekali guys. Kalau kita nggak dapet omus ya kita bisa ambil setup bouncing guys. Jadi usahakan kalian gak usah maksa entry guys. Kalau kalian gak dapet omus di area sini ya kita bisa ambil bouncingnya guys. Kalau ada pergerakan besar seperti ini, di sini kan ada pergerakan besar, terus kita gak dapet omus ya kita ambil bouncingnya guys di area sini. Jadi sangat simple sekali guys kita trading. Dan alhamdulillah guys, di sini saldo kita sudah berubah menjadi 6.005.000 guys. Kita profit di sekitaran hampir 1 jutaan guys. Dan bagi kalian yang masih tanya, di sini saya menggunakan broker apa? Di sini saya menggunakan broker Exness dengan account raw spread dan leverage tanpa batas, guys. Jadi kenapa kok di sini saya milih broker Exness? Karena di Exness ini deposit dan withdrawnya itu sangat cepat sekali, guys. Nggak nyampe 10 menit itu langsung masuk. Terus di broker Exness ini spread dan komisinya itu sangat rendah sekali, guys. Jadi cocok sekali buat kita scalpingan, guys. Dan di broker Exness ini leverage-nya itu bisa mencapai unlimited guys, atau tanpa batas guys. Jadi kalian bisa menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil guys. Tapi usahakan kalau kalian trading guys, usahakan lotnya itu disesuaikan dengan modal kalian guys. Kalian jangan barbar menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil, karena risiko kena MC-nya itu lebih besar guys kalau kalian barbar seperti itu guys. Bagi kalian yang ingin daftar dan trading langsung, linknya itu ada di deskripsi guys. Oke, mungkin gitu aja ya guys video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian guys. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.